kabeh itakotum ngiyakini sapa sira kabeh anal mauta sak temene mati iku hakun hak waqi'un la budda minhu walam tastahitu lan nang bestine ora nyabake sapa sira kabeh lahu ketui al maut sama yang dirahmati Allah yang selanjutnya yang menjadikan sebab tidak terkabulnya doa kita adalah keyakinan kita tentang kematian. Kita semua yakin bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Itu baik orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman. Itu semuanya yakin akan adanya kematian atau seseorang itu pada suatu saat nanti pasti akan mati. Itu semuanya yakin, ya, nggak ada yang ragu. Nah, yang menyebabkan tidak terkabulnya doa kita adalah ketika kita sudah yakin adanya kematian, bahwa kita pun nanti akan mati, tapi kita tidak memaksimalkan persiapan kita untuk menghadapi kematian itu. Bahkan ada yang mungkin keimanannya ragu tentang kehidupan setelah mati. Kalau keimanan tentang kematian semua orang yakin, tapi keimanan tentang keadaan setelah mati itu yang kadang-kadang diragukan atau bahkan kurang yakin, sehingga atau belum bisa merasakan ketika berada masih sehat, dalam keadaan sehat seperti saat-saat ini kita nggak pernah atau jarang berpikir tentang kehidupan setelah mati. Kehidupan setelah mati, nanti mati kita ya, itu akan seperti apa, keadaannya seperti apa, itu jarang dipikirkan, sehingga akan menyebabkan hatinya itu juga kotor, yang pada akhirnya bisa menjadi mati. Nah, itu yang menyebabkan tidak terkabulnya doa kita semua. Nah, kalau pengen doa kita cepat terkabulkan, maka keyakinan tentang kematian itu harus dibarengi dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk bisa memperoleh kematian yang baik, atau untuk bisa memperoleh kehidupan setelah mati dengan baik. Walaupun kita kadang-kadang menyiapkannya itu sekedarnya saja. Kadang-kadang itu cuma yang penting sholat 5 waktu, nggak bolong seperti itu. Setelah sholat 5 waktu ya udah, urusan dunia yang kita lebih utamakan. Sampai-sampai dalam Al-Quran itu dikatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan ke dunia ya, telah melalaikan kita semua, telah melalaikan kamu semua. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan di dunia telah melalaikan kamu semua. Lalai dari apa? Lalai dari ingat Allah. Lalai dari apa? Lalai dari mempersiapkan kehidupan setelah mati. Lalainya itu sampai kapan? Sampai disindir oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtum, sampai kamu semua mengunjungi al-maqabir, kuburan. Jadi kelalaian orang-orang yang selalu mencari kemegahan dunia. Kemegahan dunia itu ya sifatnya ya pokoknya semuanya harus serba wah, rumah harus wah ya, apa kendaraan juga harus bagus, sehingga ketika seseorang sudah mempunyai rasa yang melampaui batas seperti itu, dia bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau dia sudah kuat sekali wirahnya ya, untuk mendapatkan kemegahan yang sifatnya dunia, kemudian dia mencari rezeki ya, dengan apa namanya, membabi buta ya, mencari rezeki. Pokoknya hari-harinya itu cuma digunakan untuk cari rezeki, terus sampai lupa
kepada Allah. Yang dicari cuman supaya hidupnya itu bisa dipandang orang. Bermegah-megahan di dunia itu kan niatan orang yang seperti itu kan supaya dipandang orang, wah kan itu. Wah, aku bae omah sing apik ben dipandang wong iki ben gimana gitu loh. Ya. Seperti itu. Sampai melupakan tentang urusan yang sebenarnya sangat penting sekali. Dan itu yang menjadi penghambat manusia untuk sampai ke hadirat Allah. Yang menjadi penghambat seorang hamba itu dekat dengan Allah itu ya urusan dunia. Urusan dunia itu yang menjadi penghambat untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu akan diijabah oleh Allah ketika seorang hamba itu dekat kepada Allah. Seorang hamba itu dekat kepada Allah ketika seorang hamba itu menjauhkan dari urusan dunia. Kalau menurut Imam Al-Ghazali itu seseorang itu tidak akan pernah sampai kepada Allah kalau dia mencari dunianya itu berlebihan. Diibaratkan itu arah barat dan arah timur. Akhirat itu ke arah timur, barat itu ke dunia itu ke arah barat. Kalau orang mau memilih dunia, maka dia nggak akan pernah sampai ke arah timur, akan lebih jauh lagi untuk sampai ke arah timur. Begitupun ketika seorang yang mencari ke arah timur, mencari akhirat, maka dunia ini akan dia hilangkan. Urusan dunia itu akan dia hilangkan. Itu kalau orang-orang tasawuf, orang-orang yang sufi, orang-orang seperti yang saya sampaikan dulu seperti Ibrahim bin Adham, ya, yang beliau seorang mahkota, pewaris tahta kerajaan, tapi demi untuk dekat benar kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya meninggalkan kemewahan-kemewahan itu. Karena nggak akan bisa kemewahan itu akan membuat kita itu lebih dekat pada Allah itu susah, bukannya tidak akan bisa, susah. Bisa itu kalau modelnya seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu seorang sahabat yang sangat kaya raya, tapi kekayaannya itu ya semuanya memang dikembalikan kepada perjuangan Rasulullah. Jadi seberapapun Rasulullah membutuhkan, maka akan dipenuhi oleh Abdurrahman bin Auf ataupun para sahabat-sahabat Rasulullah yang setia-setia itu. Tapi itu jumlahnya sangat sedikit. Jadi kalau orang sudah diberi cobaan oleh Allah, karenanya yang namanya kehidupan dan kematian, ya, itu sebenarnya hanyalah cobaan. Diberi kehidupan yang kaya, yang enak dilihat orang, enak itu dilihat orang, itu sebenarnya sebagai cobaan. Diberi kehidupan yang susah dilihat orang dan memang kenyataannya susah, itu pun hanya sekedar cobaan. Dalam surat Al-Mulk itu yang tertulis itu kan seperti itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mati dan kehidupan, kematian dan kehidupan itu adalah cobaan. Jadi orang yang akan menghadapi kematian, orang yang diberikan kehidupan, semuanya itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk mencoba kita semua, mana yang paling baik di antara kamu semua, di antara kita semua. Baik menurut Allah, memberikan yang terbaik untuk Allah. Itu mana? Jadi yang menilai itu Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Jadi ya kita harus berlomba untuk berbuat baik. Ya kan, kalau kemarin sudah saya sampaikan pandangan Syekh Abdul Qadir Jailani itu, ketika kita dalam hal beribadah, jangan sampai kita itu kalah dengan saudara, teman, ya, orang lain.
kita harus lebih hebat daripada mereka. Itu harus ada ghirah seperti itu di dalam hati kita. Itu kalau benar-benar kita memang mempersiapkan kematian. Karena yang namanya kematian itu ya, tidak bisa tidak pasti akan sampai pada kita. Kalau kita sekarang merenung itu kan ya, kayaknya baru kemarin kita itu kan dolanan dengan teman-teman kita, tidur di rumah teman kita, tidur di masjid, tidur di musala, itu kayaknya kan baru kemarin. Sekarang sudah punya anak, anaknya sudah SMP ya. Dan kita nggak pernah membayangkan itu, yang dibayangkan bicaranya golek rezeki untuk membiayai terus, tapi nggak pernah menghitung umur kita. Ternyata umur kita sudah 40 tahun. Nah, ya. 40 tahun berarti 20 tahun, 30 tahun sampai apa enggak? Kalau nanti jendelanya pas ujuk-ujuk terus kita diberikan sakit kemudian langsung meninggal, itu kan kelabaan, istilah orang Jawa, kelabaan. Kalau kita tidak selalu siap untuk mempersiapkan kematian itu. Sampai Sayyidina Jibril itu berpesan kepada Rasulullah ya, pesan ini ya dari Allah Subhanahu wa taala, ngisma sita. Ini sebenarnya luluan, jadi dilulu apa itu. Hiduplah semaumu sendiri. Ngisma sita urepo sak karepmu dhewe. Fa innaka mayyitun, tapi ingat kamu itu akan mati. Wa'mal masyita, berbuatlah semaumu sendiri, terserah mau berbuat apa, mau menzalimi orang lain, mau mencuri, mau zina, mau ngapain, terserah. Wa'mal masyita. Tapi fa'innaka mujziun, amalmu itu akan dibalas, ada pertanggungjawaban setiap apa yang kita kerjakan, baik itu perilaku, ucapan dan lain sebagainya, itu akan diminta pertanggungjawaban. Lang diem kita saja, diem kok kita enggak zikir kepada Allah, diem, orang ngomong apa-apa, enggak berbuat apa-apa, diem saja, itu akan menjadi kerugian bagi kita, akan kita sesali nanti di akhirat. Padahal mau menang kan itu saya. Tapi rapi red. Yes, pokoknya menang terus nggak ada pikiran apa-apa, nggak mengerjain apa-apa, itu saja ya, nanti akan menjadi penyesalan bagi kita ketika kita sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita berbuat yang perbuatan itu sekiranya jelas merugikan diri kita, itu akan lebih dahsyat lagi. Wong menang wae itu akan menjadi kerugian. Masalahnya apa? Masalahnya kita dihidupkan oleh Allah itu ora kon menang. Jadi kita diciptakan oleh Allah itu tidak disuruh diam. Kita diciptakan oleh Allah itu disuruh untuk beramal, enggak disuruh diam. Walaupun ada hadis Rasulullah ya, berkatalah baik, kalau tidak bisa berkata baik, diam. Itu akan-akan kan diam itu bagus, tapi kalau dihadapkan dengan zikir ya diam itu akan kalah. Mama Kang Paiman menang naik adang itu zikir, ya tetap menang adang. Tapi adang enggak zikir, beramal tapi amalnya jelek, Kang Paiman menang, ya menang Kang Paiman, senajan mau menang. Karena menang itu bisa menutupi semuanya. Menutupi kebodohan, menutupi aib kita, orang diam. Jadi kita diciptakan oleh Allah memang disuruh untuk beramal, tentunya beramal yang soleh, beramal yang baik, baik itu membaca Al-Quran, baik itu ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi tidak disuruh diam. Diciptakan kok mau turu, ya rugi. Ya, mulai kok mau turu, rugi.
Jadi kalau turunnya itu memang tidur secara normal itu ya pakai waktu. Ya, tidur, setelah tidur digunakan untuk ibadah lebih seger lagi. Itu baru ada nilai pahala tidur. Jadi kematian adalah sesuatu yang hak, tapi tidak hanya diyakini oleh hati kita saja. Kita harus wajib untuk menyiapkan menghadapi kematian. Karena kematian itu akan diawali dengan sakaratul maut. Orang yang mau mati ini semuanya mengalami sakaratul maut. Dan untungnya kita sebagai umat Rasulullah itu sakaratul maut, dahsyatnya sakaratul maut itu sudah ditanggung oleh Rasulullah. Sampai-sampai dalam hadis-hadis itu dikatakan ya, para sahabat itu menyaksikan betapa payahnya Rasulullah ketika menghadapi sakaratul maut, betapa menahan sakitnya Rasulullah ketika menghadapi sakaratul maut. Padahal Rasulullah itu seorang kekasih, seorang utusan Allah. Tapi sakitnya Rasulullah, payahnya Rasulullah menghadapi sakaratul maut itu semuanya demi untuk umatnya. Karena dikatakan oleh Rasulullah, kepayahan sakaratul maut setelah aku ini tidak akan ada lagi. Artinya umatku itu akan mendapatkan keringanan sakaratul maut. Kalau dia orang yang beriman, maka dia nggak akan merasakan sakitnya sakaratul maut karena sudah ditanggung oleh Rasulullah. Tapi kalau dia itu orang kafir yang nggak ditanggung oleh Rasulullah, bukan umatnya Rasulullah, maka ya sakaratul maut akan dihadapi dengan yang sangat payah tadi, seperti yang kemarin kita sampaikan itu. Wahbub man syi'ta, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, cintailah orang-orang yang engkau cintai, terserah kamu mau mencintai siapa terserah, tapi cintamu jangan terlalu berlebihan. Fa innaka mufarikuha, karena cintamu itu nanti suatu saat pasti akan dipisahkan. Entah dipisahkan karena pergi merantau atau dipisahkan yang paling jelas dipisahkan dengan kematian. Silahkan mau cinta sama siapa silahkan, mau benci sama siapa silahkan, tapi semuanya itu yang jelas ada resikonya sendiri-sendiri. Semuanya yang jelas, semua apa yang kita perbuat itu akan mengandung resiko. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amal apapun yang kita kerjakan, walaupun itu hanya kecil sekali, sepele sekali, yang kita kadang-kadang tidak pokoknya yang sangat kita remehkan sekali, itu pun nanti akan kita lihat hasilnya besok di akhirat. Perbuatan baik sekecil apapun yang kita kerjakan, yang mungkin kita sendiri tidak menganggap itu perbuatan baik, apalagi orang lain, ya, itu nanti tetap akan kita rasakan ketika di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ya, perbuatan jelek sekecil apapun yang kita kerjakan, ya, tanpa ya pokoknya perbuatan jelek sekecil apapun itu ya tetap akan kita rasakan akibatnya di akhirat. Nggak ada yang semuanya itu dimakfu bahasanya, kecuali kalau kita memang istighfar, minta ampun kepada Allah atas perbuatan-perbuatan jelek yang kita lakukan. Jadi intinya kita hidup di dunia sebenarnya disuruh merenung kehidupan kita dalam rangka untuk menggapai kehidupan akhirat. Ya, seperti itu. Jadi semoga kita semua ya, selain kita yakin akan adanya kematian, tapi kita juga bersiap diri untuk menghadapi kematian. Faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Karena kematian itu tidak akan pernah diundur, walaupun hanya sebentar, walaupun hanya sedetik, itu nggak akan pernah diundur. Mau kemana, di mana, seperti apa, kalau kematian itu sudah
memang waktunya ya akan diundur. Tapi ada sebagian ulama yang menafsiri tentang hadis silaturahim itu. Jadi orang yang gemar silaturahim itu akan dipanjangkan umurnya. Tapi dipanjangkan umurnya ini ada dua versi tafsirannya. Satu dipanjangkan secara nyata itu ya yang tadinya 50 bisa menjadi 50 lebih. Itu dengan memperbanyak silaturahim. Ya. Kalau itu saya salah satunya itu mengambil hikmah ya abah saya itu, karena mungkin juga belum takdir juga ya. Abah saya itu dulu waktu masih sehat itu gemar sekali silaturahim. Batullah itu. Silaturahim itu gemar sekali itu, abah itu waktu masih sehat itu. Ya mungkin salah satu hikmahnya itu mungkin jadi panjang umurnya. Nah, ada versi yang lain menafsirkan panjang umurnya itu ya tetap takdirnya itu tetap kalau sudah sampai ya udah habis. Tapi namanya itu akan selalu dikenang. Wujuduhu adamuhu ka wujudihi. Tidak adanya itu seperti ada itu. Ya, seperti para ulama-ulama, para wali-wali Allah itu kan wis enggak ono. Seperti Mbah Hasyim Asy'ari, ya, Mbah Khalil, para sunan-sunan wali songo itu kan udah enggak ada, udah berapa ratus tahun yang lalu, tapi kan namanya itu masih tetap melekat di hati orang-orang yang masih hidup, enggak terlupakan. Ada versi yang menafsiri seperti itu. Jadi dipanjangkan umurnya itu artinya ya tetap takdirnya itu ya kalau ninggal, tapi setelah itu namanya akan selalu dikenang. Banyak orang yang membicarakan tentang kebaikannya, kecuali orang Wahabi kan gitu ya. Kalau Wali Songo itu nggak mengakui orang Wahabi. Ya. Tokoh-tokoh ulama-ulama, ya. Para sahabat, ya. Para sahabat Rasulullah itu kan ya dikenang sepanjang masa. Jadi ada dua versi, wallahu alam bishawab. Yang jelas hadisnya itu kalau siapa yang bersilaturahim maka akan dipanjangkan umurnya, akan dilancarkan rezekinya. Seperti itu dalil secara lafzi, secara lafadznya seperti itu. Dipanjangkan umurnya itu kalau secara lafadz itu ya panjang, akan dipanjangkan berarti yang tadinya 10 menjadi lebih dari 10 kan seperti itu. Itu makna secara lafzi. Tapi makna secara maknawi ya ada yang mengartikan seperti tadi. Tadi namanya dikenang sepanjang masa. Seperti itu. Oleh karenanya terlepas dari itu semua yang jelas silaturahim itu sesuatu yang sangat menguntungkan untuk kita. Orang yang senang silaturahim itu ya mesti akan dikenang oleh orang yang disilaturahimi. Paling kita seperti ini bar ini kok ya mati tau nggak? Paling kan seperti itu. Belum lama lu bulan ini ya Allah wis meninggal. Kono kan wong anu nek ketemu wong nek si anu kan iya wingi bar ning ngono aku wingi ku ngono iki. Seperti itu ya, jadi semoga kita selalu diberikan kekuatan dan pertolongan oleh Allah untuk berusaha untuk selalu bersiap-siap menyiapkan diri untuk kematian ya. Seperti Pak Pur itu udah umurnya 50 Pak ya. Berpikir udah itu wis diputu ya Allah wis tua aku ya seperti itu. Nah, wong aku sendiri yang masih 40 ya 40 kurang ya. Itu kalau deloknya anakku ki kira-kira aku bisa seperti itu Pak. Sampai berpikir seperti itu. Yang punya anak-anak itu loh. Sering nggak berpikir deloknya anaknya ya Allah anak bisa cilik kira-kira ki. Itu sering kalau saya sering berpikir seperti itu. Ya Allah. Ibadah itu masih kayak gini-gini aja. Padahal umurnya sudah segitu kan. Kita harus menjadi perenungan dan renungan itu ya harus langsung dieksekusi. Jadi jangan cuma merenung. Alah sisuk lah. Ya
apa namanya, akhirnya kedisian apa takdir Allah, sehingga penyesalannya selamat. Ada tanya? Kalau Pak, Ya. tentang mengingat kematian itu kan termasuk tasawuf masuknya kan. Nah, Nah, sedangkan tasawuf sendiri itu kan dibagi 3 sepengetahuan saya, nah, akhlaki, sunni, sama filsafi. nah. Terus seperti kisah Raja Abdurrahman yang meninggalkan kerajaannya, itu kan termasuk tasawuf juga itu, Abdurrahman. yang raja meninggalkan kerajaannya demi perjalanan iya. itu. Kisah itu kan termasuk tasawuf, bisa dikatakan manunggal ing kawula Gusti. Nah, itu kalau untuk kita ini tahapannya di tasawuf apa pantes sih? Ya, jadi seperti sesi bisnya itu kan, sesi bisnya itu ada sebagian ulama yang mengatakan sebenarnya dia itu tidak sesat sebenarnya, ada yang mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena tingkatan ketasawufannya itu sudah tinggi, jadi dia sudah apa ya, menyatu dengan Allah apa saya. Sama kalau seperti sekarang itu, kalau di pondok-pondok jadab orang-orang jadab seperti siapa itu yang pakai motor nggak pernah pakai Gus Jafar, seperti Gus Jafar, tapi itu tingkatan kewalian yang paling rendah berarti sebenarnya. Jadi menurut ulama-ulama tingkatan kewalian yang model-model jadab itu tingkatan yang paling rendah, karena tidak diawali dengan bahasanya tirakat, dengan syariat. Jadi ujuk-ujuk Allah yang menghendaki seperti itu, langsung seperti itu. Makanya kalau seperti itu bisa omongannya ya mandi, karena sudah manunggaling apa? Itu seperti itu. Jadi jangan ditanya dari sholat piye bahwa alam biswab. Itu ada yang mengatakan, versi yang mengatakan bahwa itu tingkat kewalian, tapi kewalian yang paling rendah. Tingkat kewalian yang paling tinggi adalah tingkat kewalian seorang wali yang memang diawali dengan syariat, kemudian meninggalkan larangan, melakukan ibadah dengan maksimal, terus itu yang paling tinggi, seperti para sahabat ya, itu yang paling tinggi. Nah, kalau orang seperti kita itu untuk hidup bertasawuf itu sufi namanya pelakunya. Kalau tasawuf itu pekerjaannya, sufi itu pelakunya. Ya kalau mau model seperti Ibrahim bin Adham, kalau memang sudah siap ya nggak masalah. Ya, bojone ditinggal. Wis pokoknya kabeh urusan dunia ditinggal pokoknya. Seperti itu. Nah, tapi kalau di zaman modern seperti ini ya tidak harus seperti itu. Pada zamannya Ibrahim bin Adham dulu kan belum ada mobil juga, belum ada motor juga. Jadi untuk bertasawufnya itu memang modelnya yang model kayak gitu. Nah, kalau sekarang kalau boleh neng hutan malah dipangan, ya bisa. Jadi tasawuf modern itu yang penting kita itu mencari rizki, kemudian rizki itu sewaktu-waktu Allah menghendaki, ya rizki itu kita tasawufkan untuk Allah, itu aja. Itu tasawuf modern zaman sekarang seperti itu. Jadi nggak harus terus ulasah kerja, wae meneng wae ibadah nggak juga. Kalau sekarang ya kerja tetap, tapi hasil kerja itu sewaktu-waktu memang agama ini membutuhkan, maka ya jangan eman-eman seperti itu. Jadi tingkatan-tingkatan, karena di era modern ini ya seperti itu, jangan terus, karena semuanya itu disesuaikan dengan zaman dan waktu. Seperti Ibrahim bin Adham itu dari Mesir sampai ke Makkah nggak usah ngublas. Ya kan kesampean mau nyoba ya nggak apa-apa sebenarnya. Nyoba keyakinan sampean. Karena kiai saya juga dulu pernah nyoba, tapi waktu masih berbujang. Kiai saya yang di Jember itu ya dari Jawa Tengah keliling ke Wali Songo. Ya, itu nggak bawa sanggup belas. Pokoknya syaratnya orang oleh nyekel duit pokoknya.
oleh itu duit. Dadi nek cuma ana wong melas dine duit, ngono ki ora oleh diterima.